Halo anak-anakku kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar pelajaran agama dengan tema yang baru, yaitu menghormati hidup. Nah, sebelum pelajaran mulai, Ibu selalu mengingatkan anak-anakku untuk selalu menjaga kesehatan tubuh kita. Makan makanan yang sehat dan selalu rajin cuci tangan serta pakai masker. Nah, anak-anakku, sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah kita membukanya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih dan syukur kami panjatkan kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan kehidupan bagi kami dan semua makhluk hidup di bumi ini. Ajarilah kami untuk senantiasa menghormati dan menjaga hidup kami dan hidup semua makhluk hidup lainnya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, anak-anakku, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menyebutkan ajaran Yesus tentang menghormati hidup. Yang kedua menyadari bahwa hidup yang dijalani sampai saat ini adalah anugerah Tuhan. Yang ketiga memahami bahwa hanya Tuhan yang berhak atas hidup manusia dan manusia tidak dapat mengambil hidup orang lain ataupun mengakhiri hidupnya sendiri. Nah, anak-anakku yang terkasih, marilah kita melihat gambar-gambar berikut ini ya anak-anakku. Yang pertama evakuasi korban gempa. Oke, yang kedua anak-anakku lihat evakuasi korban pesawat jatuh. Yang ketiga ada evakuasi korban tanah longsor. Nah, yang keempat korban penderita COVID atau corona. Nah, anak-anakku, berdasarkan gambar-gambar yang telah Ibu tampilkan, itu terlihat di mana para petugas Basarnas, petugas kepolisian, dan juga petugas TNI itu membantu evakuasi korban bencana. Nah, anak-anakku, itu mau menjelaskan kepada kita bahwa hidup manusia itu sangat berarti untuk kita selamatkan. Nah, terlihat juga korban penderita COVID-19, di mana para petugas medis berjuang untuk menyelamatkan para pasien agar mereka dapat diselamatkan dari virus COVID-19. Itu juga merupakan cara orang untuk menghormati hidup orang lain, anak-anak. Seburuk apapun hidup orang lain, sejelek apapun hidup orang lain, dia tetap menikmat hadiah dari Tuhan, anak-anakku yang terkasih. Nah, oke. Sekarang kita akan mendengarkan sebuah kisah dari seorang siswa kelas 4 SD bernama Tara. Tara seorang siswa kelas 4 SD. Setiap hari ia selalu bangun pagi. Sebelum mandi, Tara selalu membantu pekerjaan rumah dengan menyapu, baik menyapu dalam rumah maupun halaman rumah. Setelah pekerjaannya selesai, ia langsung mandi. Tentu saja ia tidak pernah lupa menggosok giginya dengan pasta gigi supaya bersih. Setelah ganti baju, ia langsung sarapan. Tara sadar jika ia tidak sarapan, pasti sebelum istirahat pertama ia akan lapar. Ini akan mengganggu belajarnya di sekolah. Karena paginya sudah sarapan, ia tidak ingin jajan kue-kue sembarangan. Tara juga rajin berolahraga dan mengusahakan untuk istirahat dan tidur dengan cukup. Semua itu dilakukan Tara setiap hari karena ia ingin selalu sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Bila malam tiba sebelum tidur, Tara selalu berdoa bersama ayah dan ibunya, bersama seluruh anggota keluarga. Tara mensyukuri semua anugerah kehidupan yang telah ia terima dari Tuhan secara cuma-cuma. Selain menjaga kesehatan dan berdoa, Tara selalu berusaha untuk rukun dan menghormati teman, guru, dan siapa saja yang ia jumpai. Jika ada teman yang mengejek atau mengoloknya, dia mencoba untuk tidak melawannya. Jika ada teman yang membutuhkan sesuatu darinya, ia berusaha untuk membantunya. Dengan demikian, Tara menjadi disukai oleh banyak orang.
Nah, anak-anakku, itulah kisah seorang anak kecil bernama Tara. Ia duduk di bangku kelas 4 SD, tapi ia mampu melakukan banyak hal untuk menghormati hidupnya, menghargai anugerah yang diberikan Tuhan. Selain menghormati hidupnya, dia juga menghargai dan menghormati hidup orang lain. Nah, anak-anakku, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim itu, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Nah, anak-anakku, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan mendalami dengan mengerjakan soal latihan. Yang pertama, bagaimanakah bunyi firman nenek moyang tentang perintah jangan membunuh? Kedua, bagaimanakah perintah Yesus tentang perintah jangan membunuh? Ketiga, apa perbedaan bunyi firman zaman nenek moyang dengan perintah Yesus tentang jangan membunuh? Empat, pesan apa yang bisa kamu ambil dari kutipan Injil di atas? 5. Bagaimana pendapatmu tentang banyaknya fenomena kematian dengan pesan kitab suci tersebut tentang perlunya menghormati hidup? Nah, anak-anakku, soal ini dikerjakan dengan bantuan dari kedua orang tua kakakmu ya. Nah, anak-anakku yang terkasih, sekarang ibu akan memberikan penjelasan singkat berkaitan dengan pelajaran kita hari ini. Oke. Hidup itu milik Tuhan dan bukan milik manusia. Maka hanya Tuhan yang berhak mengambil hidup manusia. Manusia tidak boleh mengambil hidup orang lain ataupun mengakhiri hidupnya sendiri. Manusia tidak boleh membunuh orang lain atau bunuh diri. Nah, jadi anak-anakku yang terkasih, seperti bunyi perintah kelima dalam 10 perintah Allah, yaitu jangan membunuh. Larangan jangan membunuh dapat diartikan secara positif, yakni agar orang mau menghormati hidup. Menghormati hidup berarti melakukan sesuatu yang berdampak baik terhadap diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita dan juga pada alam. Itulah bentuk syukur atas anugerah hidup yang diberikan Tuhan. Yuk anak-anakku yang terkasih, sesuai dengan ajaran Yesus Kristus sendiri seperti dalam Injil Matius bab 5, 21-25, Yesus mau mengatakan bahwa bukan saja yang membunuh yang harus dihukum, tetapi yang marah pun harus dihukum anak-anakku. Oleh Yesus, kita mau diajak untuk tidak suka marah-marah atau mendendam terhadap orang lain. Nah, anak-anakku, inilah rangkuman singkat dari Ibu berdasarkan pelajaran kita hari ini. Oke anak-anakku, sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita menutupnya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa, terima kasih kami panjatkan kepadamu, sebab kami telah mempelajari bagaimana cara menghormati hidup kami sendiri dan hidup orang lain. Semoga kami semakin menghargai dan menghormati hidup kami yang telah Engkau berikan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, anak-anakku, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu akan memberikan anak-anakku tugas. Nah, tugas ini
anak-anakku kerjakan di buku tulis ya. Setelah dikerjakan, bisa mengirimnya kepada ibu melalui WA ya. Hasilnya bisa difoto atau bisa di-trans ke PDF lalu dikirim kepada ibu. Nah, anak-anakku, dengan adanya tugas ini berakhirlah juga pelajaran kita hari ini. Terima kasih ya sudah mengikuti pelajaran hari ini. Semoga anak-anakku selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Dah, sampai jumpa di pelajaran berikutnya.